Nah, kemarin kan sudah gue spill top 5 pembalap dengan rapot terbaik di 2025. Sekarang kita yang ke rapot jeleknya nih. Dan hari ini gue akan lanjutkan dengan membahas top 5 pembalap F1 2025 terburuk. Jadi ya pembalapnya yang masuk ke list ini, bolehlah kalian kasih mereka hukuman biar tobat musim depannya ya kan. Suruh jangan keseringan main TikTok atau game, fokus dulu perbaiki nilai ya kan. Gila, bener-bener udah kayak mau ambil rapot sekolah ini BTW. Ya wes dah, tanpa basa-basi langsung aja gue mulai. Oh ya, BTW gue nggak akan masukin Jack Doohan BTW karena ya doi cuma 6 balapan aja musim ini, jadi ya nggak adil lah kalau gue masukin ke list ini. Tapi untuk penggantinya, ya itu berpotensi untuk masuk kalau emang masuk nanti ya, karena dia kan balapan 75% musim ini. Jadi ya gitu guys. Belum. Mulai juga belum kocak. Oke, langsung aja ya gue ke rank nomor 5. BTW, ranknya kali ini ke reverse dari yang terbaik kemarin ya. Di sini gua rank nomor 5 ke satunya itu dari pembalap mana yang buruknya itu masih mendingan ke buruknya itu yang lontong habis. Dan di nomor 5, gua masukin Sir Lewis Hamilton. Pembalap yang aura farming ketika join ke tim merah ini, acting kayak dia tuh Batman yang datang ke Gotham City ya kan. Cuman siapa sangka Jokernya itu Ferrari dan belum ada yang bisa ngalahin Joker ini selama hampir 20 tahun terakhir. Edan eta teh. Musim debut yang ampas banget untuk dia, mobilnya lontong dan dia juga underperforming. Saking lontongnya performa dia, sampai banyak buat rekor baru dan berapa rekor tuh dia pecah musim ini. Dari rekor Silverstone dia yang selalu finish di podium dari 2014, malah putus di 2025. Rekor dia di Spa yang selalu finish di top 4 juga putus di 2025. Gak tembus Q2 untuk keempat kali secara berturut-turut juga. Itu rekor baru ya untuk pembalap Ferrari sejak entahlah kapan ya. Menjadi pembalap Ferrari pertama yang gak meraih podium semusim sejak Kimi Raikkonen 2014. Dan ngomong-ngomong soal podium, rekor podium rate dia sepanjang karir F1-nya juga patah di musim ini. Jadi, ya bukan musim yang baik untuk Lewis. Bisa dibilang ini musim terburuk di karir F1-nya sepanjang ini ya. Dan bahkan secara keseluruhan, ini merupakan tahun yang berat juga untuknya mau itu on dan off track. Ya kita semua tentunya sedih lah melihat ikon F1 yang dulunya berjaya banget datang ke tim paling ikonik F1 juga dan membawa banyak sekali hype dan aura farming, ujung-ujungnya malah kayak gini. Gua sih expect musim yang lumayan berat, tapi nggak nyangka bakal separah ini. Jadi ya, semoga 2026 bisa menjadi tahun dimana setidaknya dia sudah kembali enjoy balapan lagi lah, apalagi sudah di penghujung karirnya juga. Kalau kata Kartono 2022, form itu sementara, tapi kelas itu permanen. Nah dia harus cari lagi tuh kelasnya yang dia tinggalkan itu ya. Di rank keempat, gua kasih ke Lance Stroll. Anda lagi? Ya, saya lagi pasti akan muncul. Yah, dia lagi masuk ke list ini ya kan. Gua tuh sebenarnya udah nyaris mau expel dia dari list ini karena sebenarnya performa dia musim ini mungkin yang menurut gua nggak seburuk yang sebelum-sebelumnya. Tapi pas gua lihat head-to-head qualifying-nya di sama Nando musim ini, pembantaian habis bre. Nggak dikasih nafas ya. 24-0 gelo sih emang ya. Bayangin kena bantai separah itu dan lu tuh udah di musim ke-9 F1 lu ya. Sebenarnya Lance memulai musim ini dengan baik sih. Dia yang cetak seluruh poin Aston Martin di saat Nando tuh malah membuat beberapa kesalahan dan kena beberapa bad luck juga. Tapi ya tipikal Lance Stroll gak pernah konsisten nih anak. Lagi di atas angin, poinnya banyak, malah langsung drop performanya kayak yang sudah-sudah di musim sebelumnya. Dan emang karena mobil lontong juga sih gue akuin. Tapi nih ya, sebenarnya ini orang selalu bagus kalau mobil itu lontong malah. Kalau mobil udah di-upgrade, terus setidaknya bisa cetak poin secara rutin lah. Disitulah Nando bisa manfaatin dengan baik. Dan Lance Stroll entah kemana habis itu menghilang. Gue juga sampai bingung gue jujur aja sama nih orang ya. Emang aneh sih doi satu ini ya. Makanya gue kan dari dulu selalu bilang ya, kasih Nando mobil kenceng, lalu Lance Stroll dikasih mobil bapuk aja biar dua-duanya tuh bisa konsisten meraih poin. Lu so asik bang. Ya, gue masih ingin tes musim depan apakah nih orang dengan kehadiran Adrian Newey beneran bisa masuk ke era prime-nya atau ya era prime itu ya cuma sekali-sekali aja gitu, bener ya, yang sudah kita lihat sebelumnya gitu. Di rank ketiga, gue kasih ke Liam Lawson. Awal yang buruk ya, seperti yang kita tahu ketika dia di Red Bull itu KO di Q1 dan basically cuma dikasih 2 kali balapan sebelum akhirnya dia dipromot ke Racing Bulls untuk sisa musim 2025.
Dan itu pun ketika dia balik ke Racing Bulls, itu juga perlu waktu untuk akhirnya nyetel dengan mobilnya. Tapi di musim dimana dia setidaknya harus nunjukin lah ke Red Bull bahwa oke, dia dibalikin ke Racing Bulls, tapi gue bisa nunjukin kalau emang mobil mereka aja yang gak jelas, dan masalah itu justru di situ, bukan di gua. Mirip lah kayak Pierre di 2019 dulu, dimana dia di mode ke Toro Rosso, tapi masih bisa gacor dengan buktiin kalau emang mobilnya itulah yang bermasalah, bukan dianya. Tapi Liam Lawson musim ini malah kena sepak pula dia sama Isaac Hadjar yang masih full blood rookie musim ini. Dia didominasi 16-6 di qualifying sama Isaac, dibabat habis 0-5 di sprint qualifying, dari race head to head dia juga kalah 8-13 dan 1-4 di sprint. Jadi oke, dia sudah perlahan nih menemukan mojonya di Racing Bulls itu, tapi performanya masih kurang banget, ditambah dia juga masih demen membuat beberapa kesalahan dan membuat pembalap lain kesel kayak Nando lah contohnya ya, kayak musim-musim lalu sebelumnya lah. Dan jika di 2006 nanti dia kayak gini dan kena dominasi juga sama rookie baru nanti yaitu Arvid Lindblad, gue rasa itu bisa jadi penentuan di mana karir dia di Red Bull Family bisa aja kelar. Tapi setidaknya di 2026 nanti dia akan menggunakan mobil yang harusnya tuh dia kendarain dan bangun sendiri. Jadi bisa lebih cepat nyetel dan potensi sebenarnya itu bisa aja keluar. Ya tahu-taunya potensi sebenarnya itu emang cuma pas jadi pembalap tembak aja keluarnya. Jangan so iya deh. Ya. Nah, untuk rank kedua, gue kasih ke Yuki Tsunoda. Kalau misal dia stay di Racing Bulls, gue yakin sih dia nggak akan masuk ke list ini. Tapi ya seperti kita tahu, dia di-demote ke Red Bull mulai dari balapan ketiga dan sampai akhir musim. Oke, kita harus akui dalam 2-3 balapan pertamanya bersama Red Bull tuh dia udah tampil jauh lebih baik dibandingkan Liam Lawson. Malah awalnya dia lumayan konsisten tuh, cetak poin-poin ecek dan tembus Q3 lumayan rutin. Tapi semenjak crash dia di Imola yang cukup besar juga, disitulah mojo dia hilang karena pakai spare part lama dan tahu sendiri, kutukan kursi kedua Red Bull itu masih terus berjalan. Dan pada akhirnya, ya dia juga terbantai habis di qualify dengan head-to-head 22-0, tapi kerennya dia bisa ngalahin Max sekali di sprint qualifying di Qatar kemarin, ya dimana keren lah, boleh lah ya kan, boleh. Tapi overall musim ini benar-benar musim terburuknya di F1. Mana lebih buruk dari musim rookie-nya di 2021. Setidaknya di 2021 dia masih bisa nunjukin perkembangan seiring berjalannya waktu. Tapi di musim ini ya tertahan sama kursi kedua Red Bull Syndrome itu. Pada akhirnya dia di-demote ke reserve driver untuk 2026 ya. Ya sayang banget, sama kayak Lewis kita turut seneng lah dia bisa dapat kesempatan itu untuk naik ke seat top team ya. Tapi endingnya malah kayak gini. Tapi ya kalau untuk kasusnya Yuki, gue rasa kita semua tuh udah kayak expect lah hal ini bakal terjadi. Malah beberapa fans Yuki itu udah ada yang males dan udah ngasih warning juga kalau please jangan di-demote ke Red Bull, jangan di-demote ke Red Bull. Tahu aja mereka bakal dihancurin karir sama Red Bull ya. Sesuai teori Gilang 2019, jika kalian ditelepon sama Red Bull untuk jadi rekan tim Max di Red Bull itu, kursi kedua itu, mending ditutup aja teleponnya. Habis itu besoknya dipecat dari Racing Bulls juga gitu ya. Dan tentu saja rank ke-1 siapa lagi kalau bukan... Por lo cual mantiene su fortuna. ¿Cómo Dujan? ¡Ey! Dujan. ¡Colapinto! ¡Estamos todos locos! Hehe, tentu saja GOAT kita tercinta dan pembalap paling GG dalam sejarah F1 kalau menurut warga Argentina, yaitu Franco GOAT Colapinto. Musim ini ketika dia gantiin Jack Doohan, dia diberi target oleh Mbak Flavio kalau dia tuh harus bisa cetak poin, deket dan ngalahin Pierre, dan tidak crash. Tebak apa yang terjadi? Dia tidak achieve satupun dari target yang diberikan Mbak Flavio Briatore itu. Poin telur, dan jadi satu-satunya pembalap aktif di 2025 yang gagal mencetak poin. Deket dan ngalahin Pierre, oke, beberapa kali iya, tapi pada akhirnya head to head dia dengan Pierre kacau juga. Cuma 13-5 di qualifying, 4-0 di sprint, dan di race oke, lebih better 11-7 ya di race utama, dan 4-1 di sprint. Dan crash, terjadi berapa kali ya. Dan tentu saja dengan kekuatan cakra Argentina yang sudah setara dengan cakra Naruto full Kurama mode ya, dia dipertahankan oleh Alpine di 2026. Oke, musim dia tuh kayak gini itu karena mobil Alpine tuh emang lontong sampah banget lah, dan tertinggal oleh tim lain developmentnya. Tentu, walaupun begitu, dia bisa mendekat ke Pierre dan sesekali mengalahkannya. Tapi lu mengganti pembalap muda rookie yang lu nilai emang mungkin belum ready ke F1, tapi lu bisa bina dia terus-menerus sampai bisa jadi gitu kan. Dengan pembalap mudanya juga yang kemarin tuh impresif, tapi endingnya malah nggak ada bedanya juga sama pembalap sebelumnya. Nggak dapet poin juga tuh, yang ngapain lu ganti ya kan?
Kalau mereka bisa ngasih Franco waktu selama itu, kenapa mereka nggak bisa melakukan hal yang sama ke Jack Doohan ya kan? Itu aja masalahnya sebenarnya. Nah untuk jawabannya kita semua udah tahu alasannya apa. Cuman ya udahlah ya, kita udah bahas tadi dan kita udah selalu bahas sepanjang musim ini, jadi gue udah bosan juga gitu. Tapi musim ini lebih ke musim dimana oke, lu tuh udah kacau dan emang masih terlindungi sama mobil lontongnya itu. Walaupun Pierre masih bisa cetak poin juga dan sampai 2 digit juga sebenarnya ya. Tapi musim depan nggak ada excuse lagi. Mobil bagus gak bagus, kalau lu nggak bisa ngalahin Pierre ya udahlah, sayonara, arigato, kamsahamnida, gracias, kola pinto aja dah. Ya percuma juga gue ngomong gitu sebenarnya kalau emang cakra Argentina itu masih terlalu kuat ya kan. Mau gimana pun pasti bakal dipertahanin gitu. Ya wes dah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Siapa top 5 pembalap terburuk kalian 2025 ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar dan nanti top 20 atau ranking lah, kita ngomongin ranking seluruh pembalap menurut gua musim ini tuh nanti gue juga taruh di kolom komentar. Oke? Ya, jangan lupa like, subscribe, agar bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun, share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gua. Coy, lelah banget coy. Seperti biasa video ini akan ditutup oleh Ara ara, sayonara.